Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muhammad Handoko. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi DHCP server pada Debian 9 menggunakan VirtualBox ya. Jadi sebelumnya, apa itu DHCP? DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah sebuah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk mempermudah pengalokasian IP address pada suatu jaringan. Jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan IP address secara manual. Hal ini akan membuat Anda kerepotan. Jadi di sini seperti contoh, jika kalian connect ke WiFi menggunakan hotspot atau seperti tempat akses WiFi, maka secara otomatis device atau perangkat kita akan mendapatkan IP address secara otomatis. Berikut dengan info seperti subnet, mask, gateway, dan DNS server ya. Seperti contoh berikut. Sini saya menggunakan WiFi. Dan details ini sudah terisi otomatis ya. Nah ini tuh yang disebut DHCP klien ya, karena kita mendapatkan IP DHCP dari server ya. Oke. Nah, sebelum memulai, pastikan kalian memiliki bahan-bahan berikut nih. OS Debian 9 versi berapa saja ya, yang penting Debian 9 ya, yang berbasis CLI yang sudah terinstall di VirtualBox. Di sini saya sudah menggunakan atau akan menggunakan Debian yang sudah terinstall ya dengan nama DHCP server. Terus Windows yang kalian gunakan di sini, saya menggunakan Windows 10 seperti yang kalian lihat nih ya. Di sini Windows 10. Terus yang ketiga, package ISC DHCP server ya, harus diinstal terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada dua cara penginstalan ISC DHCP server ya. Yang pertama bisa menggunakan DLBD, terus yang kedua kita connect menggunakan internet ya. Nah, di sini saya menggunakan DLBD ya. Terus untuk informasi yang digunakan seperti ini, fkdn srp1.smkbisa.net dengan IP address berikut, IP range atau ini IP range itu nanti yang akan kita gunakan di ISC DHCP server ya. Nah, langsung saja kita buka di DHCP servernya, DHCP server Debiannya. Oke, lalu kita tunggu. Nah, di sini kalian harus login ya, menggunakan user root ya. Take root, terus masukkan password rootnya. Nah, setelah itu kita konfigurasikan IP address dan fkdn ya, seperti ini nih. Oke, pertama kita buka file dengan menggunakan text editor nano ya, ke etc network interface. Lalu di sini itu kalian ubah IP-nya ya. Di sini kan yang disuruh itu 172.16.10.1 ya, /24. Nah, sedangkan di sini addressnya itu 210.10.1/24 ya. Lalu kita hapus, kita sesuaikan ya. /24, gateway-nya samakan 172.16.10.1. Lalu DNS servernya samakan 10.1 dan DNS search-nya itu SMK bisa ya. Oke, setelah itu kita save, Ctrl X min-nya ya. Nah, setelah itu kita konfigurasikan hostname-nya ya. Hostname itu yang ini nih,
yang SRP1. Lalu kita setting hostname dengan perintah hostname ctl set hostname SRP1 ya. Lalu kita setting ke file etc host ya, dengan buka text editor nano/etc/host. Nah, di sini itu kalian sesuaikan IP-nya ya. Jadi 172.16.10.1. Nah, ini tuh FKDN yang akan digunakan ya. Di sini FKDN itu SRP1 smkbisa.net ya. Di sini kita isikan name-nya SRP1. Lalu kita klik Ctrl X, Y, lalu enter ya, agar bisa save dan exit ya. Terus kita install paket ISC DHCP server ya, dengan mengikuti perintah berikut: apt min-get min-install ISC DHCP server. Lalu kita klik min-y ya. Nah, di sini ada menu Debian GNU atau Linux 9.6 threads. Apabila ada disuruh memasukkan ini, kita mount file ISO-nya ya. Yuk kita mount ISO Debian 9-nya di device optical drive, terus pilih Debian 9.6 ya, yang saya gunakan yang berbasis DLBD ya. Lalu kita klik, lalu kita enter. Nah, maka otomatis akan terinstall ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, apabila sudah selesai, pasti ada service yang pilot ya. Kenapa pilot? Karena di sini kita belum mengkonfigurasikan DHCP servernya ya. Lalu kita buka folder dengan perintah cd/etc/dhcp ya. Nah, lalu kita sesuaikan dan buka file dhcpd.conf ya. Kita buka dengan perintah nano dhcpd.conf. Nah, di sini tuh ada 4 line yang harus kalian berikan tanda pagar atau dinonaktifkan ya. Kita nonaktifkan dulu. Nah, setelah kita nonaktifkan, lalu kita search ya dengan mengetik ctrl dan w secara bersamaan. Lalu kita search kata slightly. Nah, lalu enter. Nah, di sini kalian hapus pagar atau aktifkan ya, dari subnet sampai di bawah max this time ya. Nah, lalu kita isikan dengan IP network ya. Network kita yaitu 172.16.10.0 dengan netmask 0 ya. Karena /24 itu netmasknya itu seperti ini ya, subnet masknya. Nah, lalu kita range-nya kita buat seperti ini ya. Range itu jarak atau IP yang akan didapat oleh klien ya. Kita sesuaikan 10.15 spasi 172.16.10.20. Lalu pada option domain name server kita isikan IP server kita ya, 172.16.10.1. Nah, pada option domain name itu kita isikan srp1.smkbisa.net ya, smkbisa.net.
Lalu pada option router atau biasa yang disebut gateway ya, kita isikan IP server kita ya, 10.1. Nah, option broadcast address itu broadcast dari network kita ya. Kan di sini saya menggunakan subnet mask /24 ya. Jadi IP broadcastnya yaitu 172.16.10.255 ya. Nah, setelah berhasil seperti ini, kita save ya dengan mengetik ctrl-x, klik Y, lalu enter. Nah, setelah itu kita setting interface ya, interface file ISC/DHCP servernya pada direktori nano/etc default ISC/DHCP server ya. Lalu kita enter. Nah, di sini itu kita berikan pagar interface versi 6 ya. Kita gunakan interface versi 4 saja. Lalu kita masukkan nama adapter kita yaitu npos enp0s3 ya. Lalu kita save lagi, Ctrl X Y, enter. Nah, cara mengecek IP adapter kita di sini, kita ketik saja IP link ya. Nah, di IP link ini ada di bawah link itu ada enp0s3 ya. Itu nama IP adapter kita yang digunakan. Oke. Setelah itu kita restart saja ya ISC/DHCP servernya dengan perintah service ISC/DHCP server restart ya. Nah, ini kan di sini ada violet ya. Kenapa violet? Karena kita setelah mengkonfigurasi IP address seharusnya di restart dulu ya pada Debian 9 ya. Oke, kita reboot dulu ya atau restart, enter. Kita masuk lagi. Lalu kita login menggunakan user root ya. Kemudian masukkan password. Nah, di sini kita coba kembali restart ya. Paket ISC/DHCP servernya ISC/DHCP server restart, enter. Nah, kita tunggu. Nah, apabila sudah selesai restart, kita cek servisnya apakah statusnya berjalan atau running ya, dengan ngetik service ISC/DHCP server status. Nah, setelah berhasil, maka di sini ada status aktifnya running ya, yang hijau-hijau itu tuh. Nah, setelah berhasil, langsung saja kita cek ya, cek di sini di network connection adapternya di Windows dengan mengetik Windows dan R secara bersamaan ya. Nah, di sini kita ketik seperti ini cphcp.cpl, lalu oke. Nah, di sini itu kita disable dan enable driver VirtualBox adapternya seperti ini. Kita disable lalu enable kembali ya. Nah, lalu kita cek apakah IP-nya dapat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP dari DHCP server ya. Nah, apabila sudah dapat IP-nya seperti ini, maka konfigurasi IP DHCP server telah selesai ya. Berikut IP yang kita dapatkan itu benar ya, sesuai range-nya ya. Di sini range-nya kan
kita memulai IP-nya dari 10, dari IP 15 ya. Di sini kita mendapatkan IP-nya dari IP 15 ya, bukan dari IP 2 atau yang lainnya. Jadi kita akan mendapatkan IP dari jangkauan atau salah satu dari IP ini ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, see you again. Thank you.